Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Septianingsih dari Prodi PGSD 3B, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya akan membahas materi tentang pengelolaan peserta didik. Jadi, pengertian pengelolaan peserta didik yaitu secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi, peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya jasmani dan rohani, menilai proses kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengelolaan, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan sampai ia matang di sekolah. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat 2010 adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang pada proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individual, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Kita masuk kepada tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pemimpin peserta didik. Yang kelima, mendorong dan memicu kemandirian peserta didik. Yang keenam, fungsional bagi kehidupan peserta didik. Kita masuk kepada dasar hukum pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 alinea keempat yang mengamanatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita masuk pada peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Yang kedua, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Yang ketiga, evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang keempat, program peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran yang luar biasa. Yang kelima, pengendalian disiplin peserta didik. Yang keenam, program bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, program kesehatan dan pengaman. Yang kedelapan, penyesuaian pribadi
sosial, dan emosional peserta didik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.